beberapa catatan tadi yang juga sudah disampaikan oleh perwakilan menteri yang juga tadi hadir. Jadi dapat dikatakan bahwa pertemuan pada hari ini Pak Suroto kemudian juga bersama dengan beberapa asosiasi peternak telur dan perunggasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo didampingi oleh dua menterinya, ada Menteri Pertanian dan juga Menteri Perdagangan. Ini adalah buntut dari aksi upaya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Suroto pada pekan lalu ketika Joko Widodo meninjau salah satu lokasi vaksinasi di Blitar. Pada saat itu Suroto, seorang peternak ayam petelur, menyampaikan aspirasinya dalam bentuk poster bertuliskan Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar. Suroto sempat ditangkap oleh polisi, tapi kemudian setelah ditanyakan identitas dan juga ditanya oleh beberapa hal, kemudian ia dipulangkan. Dan sebenarnya ada beberapa nama yang masuk ke dalam undangan pertemuan pada hari ini di Istana, tapi Suroto ini dipilih mewakili beberapa asosiasi di Blitar karena menurut asosiasi peternak telur di Blitar ini juga adalah bentuk apresiasi kepada Suroto karena berhasil menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluh kesah dari para peternak di Blitar yang sudah beberapa tahun dirasakan. Ada beberapa catatan tadi yang disampaikan oleh Menteri Pertanian. Misalnya pertama adalah soal budidayanya, bagaimana strategi agar bibit dari para asosiasi-asosiasi ini juga tidak over dari kebutuhan. Kemudian soal harga pakan dan juga jagung. Jagung ini jadi salah satu pakan hewan ternak yang harganya terus melambung tinggi. Dan juga terakhir adalah bagaimana soal harga telur yang terus jatuh. Ada beberapa instruksi Presiden yang kemudian sudah disampaikan dan diminta untuk segera dilakukan oleh dua menterinya yang juga hadir pada hari ini. Misalnya untuk solusi jangka pendeknya diminta untuk akhir minggu ini sudah langsung dilakukan, yaitu adalah dengan memenuhi kebutuhan jagung, terutama di 3 sentra peternakan. Misalnya pertama adalah Klaten, kemudian Blitar dan juga Lampung. Bagaimana agar harga jagung ini tetap dapat dijaga dengan nominal yang normatif, kalau bisa menggunakan subsidi juga. Kemudian yang kedua adalah soal distribusi jagungnya. Jadi akan disiapkan strategi agar distribusi dari daerah sentral produksi jagung ke daerah sentral peternakan. Dan juga yang ketiga adalah membahas soal regulasi melindungi para peternak, dan yang terakhir adalah menyelaraskan harga. Nah, soal harga ini, harga jagung memang kalau merujuk pada ketetapan Kementerian Perdagangan harganya Rp4.500 per kilogram, tapi yang ditemui harganya oleh para peternak di lapangan realnya itu di kisaran Rp5.800 sampai Rp6.200, sehingga janji pemerintah soal menjaga harga Rp4.500 per kilogram ini sangat ditunggu realisasinya oleh asosiasi agar dapat menekan kerugian dari para peternak. Disebutkan bahwa nanti akan disiapkan jagung 30.000 ton dengan harga Rp4.500 per kilogram ini, sehingga ya tadi dapat menekan harga kerugian terutama di tengah pandemi COVID-19. Nah, kemudian juga ada yang diminta oleh para asosiasi, misalnya adalah meminta agar pemerintah juga menyiapkan stok pangan. Salah satunya juga adalah jagung, sehingga nanti ketika tidak ada produksi, stok dari pemerintah ini bisa digunakan, bisa dikeluarkan, sehingga harga di lapangannya tetap bisa stabil. Dan juga yang terakhir, yang juga diminta oleh para asosiasi, ini adalah meminta Kementerian Sosial agar ada penyaluran bantuan seperti misalnya PKH ataupun juga bantuan pangan non-tunai dalam bentuk telur, tapi untuk prosedurnya tidak dirapel per 2 bulan maupun juga 3 bulan, tapi dilakukan tiap bulan. Karena kalau dirapel, dikhawatirkan ada kekosongan penyerapan telur. Sementara kalau misalnya tiap bulan ini bisa membantu juga, sehingga ketika pandemi penyerapan telur oleh masyarakat ini rendah, ada pemerintah yang secara proaktif melakukan penyerapan telur kemudian dibagikan kembali ke masyarakat yang membutuhkan secara gratis.